Halo, selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Maitri Hana Manik, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, dalam video kali ini saya akan membawakan materi dengan topik mengembangkan instrumen dan teknik pengumpulan data dan penggunaan Mendeley, Zotero, dan juga EndNote. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam topik yang pertama adalah jenis instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jenisnya tergantung pada pendekatan penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, adapun jenis-jenis dari instrumen ini adalah yang pertama ada angket ataupun kuesioner. Ini umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Kemudian pedoman wawancara, ini biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif. Kemudian ada pedoman observasi, ini biasanya instrumen sistematis untuk mencatat fenomena. Kemudian ada tes, yaitu untuk mengukur kemampuan atau juga kompetensi. Kemudian ada dokumentasi, yaitu menggunakan dokumen atau arsip sebagai sumber data. Topik yang kedua adalah mengembangkan instrumen penelitian. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan instrumen yang pertama, dengan menentukan variabel atau indikator berdasarkan teori ataupun penelitian terdahulu. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen, yaitu mengaitkan indikator dengan bentuk butiran instrumen. Yang ketiga, menulis butir instrumen sesuai dengan kisi-kisi. Yang keempat, uji validitas dan juga reliabilitasnya. Itu meliputi validitas isi, yaitu yang dikaji oleh ahli atau expert judgment. Yang kedua, reliabilitas atau uji coba dan analisis statistik, misalnya Cronbach Alpha. Topik yang ketiga, kita masuk pada pengumpulan data ataupun observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Adapun jenis-jenis observasinya yang pertama ada partisipatif. Itu adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan. Kemudian non-partisipatif, yaitu peneliti hanya mengamati. Yang ketiga, terstruktur dengan menggunakan pedoman observasi. Yang keempat, tidak terstruktur yang bersifat fleksibel ataupun deskriptif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama dengan menentukan fokus observasi, menyusun pedoman observasi, melakukan observasi secara sistematis, kemudian mencatat dan menginterpretasi data. Topik yang keempat yaitu pengumpulan data ataupun wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari responden. Adapun jenis-jenis wawancara yang pertama itu wawancara yang terstruktur, yaitu pertanyaan sudah disusun sebelumnya. Kemudian semi terstruktur, yaitu pertanyaan pokok disiapkan, tetapi terbuka untuk eksplorasi. Yang ketiga, tidak terstruktur, yaitu bersifat bebas, bergantung pada dinamika dialog. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam wawancara ini yang pertama, menyusun pedoman wawancara, yang kedua, menentukan informan, yang ketiga, melakukan wawancara dengan etika dan juga izin, yang keempat, mencatat dan atau merekam, yang kelima, menganalisis transkrip hasil wawancara. Yang kelima, menggunakan cara sitasi atau quote dan juga referencing. Dalam penelitian, kutipan ataupun referensi penting untuk menghindari plagiarisme, kemudian mendukung argumen, dan juga mengarahkan pembaca pada sumber asli. Adapun jenis kutipan itu dibagi dua, yaitu langsung dan juga tidak langsung atau parafrase. Secara langsung, itu mengutip kalimat asli dari sumber. Contohnya, observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian menurut Jurnal Moleong tahun 2018 halaman 175. Kemudian secara tidak langsung atau parafrase itu dengan menulis ulang ide dengan kata sendiri. Menurut Moleong tahun 2018, observasi berarti melihat langsung objek untuk mendapatkan data. Adapun gaya sitasi umum itu bersumber dari APA, American Psychological Association, kemudian MLA, Modern Language Association, kemudian ada Chicago, Harvard, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yang keenam, penggunaan reference manager. Contohnya, Mendeley, Zotero, dan juga EndNote. Fungsi reference manager yaitu yang pertama untuk menyimpan dan juga mengelola daftar pustaka. Kedua, menyisipkan kutipan otomatis di dokumen. Yang ketiga, membuat bibliografi sesuai dengan gaya kutipan. Berikut ini adalah penggunaan dasar untuk tiga reference manager populer, yaitu Mendeley, Zotero, dan juga EndNote. Yang pertama itu mendelay. Cara yang pertama itu kita menginstalasi terlebih dahulu, yaitu download dari http www.mendeley.com.
kemudian install Mendeley Reference Manager atau Mendeley Kit, kemudian add untuk di Word. Kemudian menambahkan referensi, klik add new, file itu upload PDF-nya, atau drag and drop file PDF ke dalam aplikasi, bisa juga dari DOI atau PMID melalui add entry manual. Kemudian yang ketiga, mengelola referensi. Dengan edit metadata, yaitu judul, penulis, jurnal, tahunnya, kemudian kelompokkan dengan folder atau collection. Yang keempat, menyisipkan citasi di Word. Dengan cara membuka Word, kemudian klik tab Reference, selanjutnya klik Mendeley Kit, kemudian pilih Reference, klik Insert Citation, kemudian pilih gaya citasi, APA, IEEE, dan lain-lain. Yang kelima, membuat daftar pustaka. Setelah menambahkan semua kutipan, kemudian klik Insert Bibliografi. Aplikasi yang selanjutnya ada Jotero. Yang pertama, melakukan instalasi. Download dari http://www.jotero.org, install Jotero Connector atau browser extension untuk Chrome ataupun Firefox, kemudian install add in Word saat proses instalasi utama. Kemudian menambahkan referensi dengan cara mengklik ikon Zotero di browser saat membuka artikel. Itu otomatis tersimpan atau klik plus new item, masukkan manual jika perlu. Yang ketiga, mengelola referensi dengan cara membuat folder atau collection, kemudian ditambahkan tag, note, ataupun lampiran PDF. Kemudian yang keempat, menyisipkan citasi di Word dengan cara klik tab Zotero di Word, add atau edit citation. Kemudian ketik nama penulis ataupun judul, kemudian enter. Kemudian tambahkan bibliografi dengan klik add atau edit bibliografi. Yang kelima, sinkronisasi online dengan cara daftar akun Zotero, kemudian sinkronkan data agar bisa diakses dari perangkat lain. Yang ketiga, aplikasi EndNote dengan cara yang pertama menginstalasi terlebih dahulu. EndNote tersedia berbayar atau dapat gratis melalui institusi akademik. Kemudian unduh dari http://www.endnote.com. Kemudian install plugin Word secara otomatis. Yang kedua, menambahkan referensi dengan cara klik filenya, import atau tarik file PDF ke dalam library. Kemudian bisa juga via online search melalui PubMed maupun Web of Science. Yang ketiga, mengelola referensi dengan cara edit data referensi, kemudian gunakan grup dan juga smart group untuk klasifikasi otomatis. Yang keempat, menyisipkan citasi di Word dengan cara mengklik tab EndNote di Word, kemudian klik Insert Citation. Cari referensi dengan cara klik Insert, kemudian ganti style kutipan dengan drop down style, yaitu APA, MLA, dan lain-lain. Yang kelima, ekspor dan juga backup. Bisa ekspor ke BibTeX atau LaTeX, kemudian backup library dengan file ENL dan folder data. Nah, teman-teman, sudah waktunya dalam mode diskusi. Kita akan membahas soal yang pertama dengan pertanyaan, seorang peneliti ingin mengetahui perilaku makan anak-anak usia sekolah dasar di wilayah pengungsian pasca bencana banjir. Ia menggunakan observasi untuk mencatat jenis makanan yang dikonsumsi selama seminggu. Untuk pertanyaannya, apa jenis observasi yang paling tepat digunakan dalam kasus ini dan bagaimana cara menyusun instrumen observasinya? Nah, dalam pembahasannya, jenis observasi yang tepat adalah observasi non partisipatif terstruktur, karena peneliti tidak ikut dalam kegiatan makan, tetapi hanya mengamati perilaku konsumsi makanan. Instrumen disusun berupa lembar observasi harian yang mencatat waktu makan, jenis makanan yaitu karbohidrat, protein, sayur, dan lain-lain, sumber makanan yaitu dapur umum, bantuan, dan lain-lain, kemudian catatan khusus yaitu tidak makan hanya satu jenis saja. Untuk soal yang kedua, peneliti melakukan wawancara dengan ibu-ibu di camp pengungsian untuk mengetahui alasan mengapa mereka tidak memberikan MPASI sesuai pedoman WHO. Untuk pertanyaannya, apa jenis wawancara yang tepat untuk menggali informasi tersebut dan bagaimana contoh pedoman pertanyaannya? Untuk pembahasan jenis wawancara yang sesuai dalam hal ini adalah semi terstruktur, karena peneliti memiliki pertanyaan utama tetapi terbuka untuk eksplorasi mendalam. Contoh pedoman wawancaranya yaitu, bagaimana ibu biasanya memberikan makan bayi saat di pengungsian? Kemudian, apakah ibu tahu tentang MPASI? Selanjutnya, apa yang menyulitkan ibu dalam memberikan makanan yang sesuai? Untuk soal yang ketiga,
Seorang mahasiswa menulis skripsi tentang status gizi balita selama bencana dan menggunakan lebih dari 40 artikel jurnal sebagai referensi. Ia kesulitan mengelola citasi dan daftar pustakanya. Reference manager apa yang sebaiknya digunakan dan bagaimana proses penggunaan dasarnya. Untuk pembahasannya, reference manager yang direkomendasikan adalah Mendeley karena mudah digunakan dan juga gratis serta terintegrasi dengan Word. Adapun langkah-langkah dasar yang digunakan yang pertama untuk mendelay dan juga mendelay kit, kemudian impor artikel PDF atau masukkan DOI, kemudian saat menulis di Word, gunakan tab mendelay kit untuk menyisipkan kutipan, yang kemudian pilih gaya sitasi misalnya apa 7TH, kemudian tambahkan daftar pustaka otomatis dengan klik Insert Bibliografi. Nah, terima kasih teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran materi sejauh ini. Saya Maitri Hana Manik, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.